Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, hari ini Ibu mau sharing tentang buku karya dari Wati Idio dan Dunia Maya. Di sini ada seri buku Cerdas Finansial. Oke, di sini ada 5 buku dalam satu set, itu terdiri dari 5 buku. Kita buka ya. Nah, ini ada 4 buku cerita anak dengan judul yang berbeda-beda. Nanti Ibu akan buka, kita akan spill satu persatu. Dan ini ditambah 1 buku panduan orang tua untuk mengenalkan literasi keuangan pada anak. Ini oleh Ita Guntari ya. Jadi di sini ada beberapa pengenalan tentang uang, bentuk fisik uang, fungsi uang itu untuk apa, untuk bertransaksi, untuk antisipasi, untuk saving, untuk investasi. Nah, kemudian cara menyimpan uang yang benar itu gimana? Di sini bagaimana cara mengelola uang. Jadi ini seperti bacaan kita sebagai orang tua, ini kan panjang ya. Tapi dari keseluruhan bacaan ini itu dirangkum dalam bentuk cerita bergambar dalam 4 buku cerita lainnya dalam satu set buku ini. Terus di sini ada cara mengelola penerimaan. Nah, ini anak-anak pasti ada ini ya, pemberian uang saku. Kemudian tambahan uang, misalnya uang sakunya sudah habis itu seperti apa, kesepakatan yang sudah dibuat seperti apa. Di sini juga ada cara untuk budgeting ya, menyusun anggaran. Ini ada salah satu referensinya, ini tabungan 10%, berbagi, sisanya untuk alokasi kebutuhan yang lainnya. Kemudian ada juga pengetahuan tentang diskusi, tentang kebutuhan dan keinginan. Cara berbelanja dan batasannya, supaya nggak terlalu boros juga, nggak menuruti apa yang kita pengen aja atau anak pengen, tapi juga memikirkan asas manfaatnya itu apa sih dari barang-barang yang akan kita beli. Kemudian mengevaluasi rencana. Juga ada beberapa sharing tentang orang tua dalam pengelolaan keuangan. Juga dari buku yang pertama, di sini ada cerita yang berjudul Hari Minggu Vina dan Alfi. Jadi di sini ada salah satu tokoh itu namanya Dompi, yang diilustrasikan dengan bentuk sebuah dompet seperti ini. Jadi dia itu akan memberikan edukasi kepada anak, dimana di sini tokoh utamanya adalah Vina dan Alvin. Mereka itu kakak beradik yang akan diberikan edukasi secara tidak langsung oleh Dompi ini. Hurufnya juga cukup jelas. Kalau ini kebetulan anak ibu itu ada yang usia 5 tahun, nah sekarang sudah 6 tahun ya. Sejak usia 5 tahun dia itu suka baca, dan ini adalah salah satu buku favoritnya. Kenapa? Karena dalam satu halaman itu juga cenderung kata-katanya tidak terlalu banyak, ilustrasinya juga menarik, jadi dia tuh tertarik untuk membaca ini sendiri. Nah, ini ceritanya tentang Vina yang lupa mematikan AC pada saat keluar dari tempat tidur. Kemudian ini saat Alvin menggunakan air secara berlebihan, jadi airnya terbuang begitu saja. Dan ini apa yang dilakukan Vina dan Alvin ini berpengaruh terhadap naiknya tagihan listrik di rumah mereka. Jadi Dompi di sini memberikan edukasi. Mereka bisa berhemat, bisa mengelola uang dengan cara yang baik, dengan cara berhemat menggunakan alat-alat elektronik, digunakan sebagaimana mestinya ya. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mematikan lampu, menghemat penggunaan air, menggunakan AC. Di sini juga ada beberapa aktivitas. Jadi di sini ada aktivitas, ada cerita. Misalnya siang ini cuaca panas sekali. Jadi Vina punya uang sebesar 25.000. Sebaiknya keinginannya untuk menikmati minuman segar ini bisa tercapai. Ada beberapa opsi, jadi anak nanti bisa dipilihkan.
Kira-kira gimana ya anak memilih opsi yang mana? Yang kedua, ini ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Vina dan Alvin. Nanti Anak suruh mencentang beberapa aktivitas yang bisa digunakan untuk menghargai uang. Buku yang kedua berjudul Teman Baru Vina dan Alvin. Oh ya, ini di sini ada nomornya. Ini adalah nomor rak di perpustakaan di rumah, biar lebih gampang anak pada saat selesai membaca untuk meletakkan kembali bukunya di rak yang seharusnya ya. Ini teman baru, ini perkenalannya Dompi. Nah, ini gimana caranya, misalnya ada nenek kan kalau seorang nenek dan kakek pasti sering memberikan uang saku untuk anak-anaknya, uang jajan tambahan untuk cucunya. Nah, ini contoh dari perilaku untuk mengelola keuangan dari Vina dan Alvin, di mana Alvin itu terlalu boros dan Vina itu menyisihkan uangnya di tabungan dan di dompet. Nah, ini ada Dompi ya, tokoh yang selalu memberikan edukasi tentang keuangan kepada dua kakak beradik ini. Nah, cara penyimpanan uang di dompet, tidak boleh dilipat dan sebagainya. Kemudian menjelaskan bahwa uang adalah simbol negara yang memiliki peran sangat penting dalam alat tukar menukar. Ini ada edukasinya banyak banget ya. Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mencetak uang. Ini di Indonesia ya. Mata uang kita namanya rupiah. Kemudian ini cara menjaga uang. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahin. Cara untuk menyimpan uang seperti apa? Seperti buku sebelumnya, ini juga ada beberapa aktivitas yang dapat dicentang anak ya. Jadi untuk merawat uang yang tidak tepat, aktivitas ini ada 3 aktivitas. Buku ketiga berjudul Kue Istimewa untuk Ayah. Ini untuk mengenalkan tentang fungsi uang. Di sini ceritanya ada hari ayah nih. Di sini ada tokoh ibu yang dilibatkan dalam cerita. Nah, di sini ibu memberikan catatan belanja kepada Vina dan Alvin untuk memberikan bahan-bahan yang akan dipersiapkan untuk memberikan kejutan kepada ayahnya. Nah, di sini sudah belanja di bareng Dompi, di stroller, di keranjang belanja, ternyata uangnya nggak cukup, ternyata uangnya kurang. Solusinya gimana nih? Sementara Vina dan Alvin serta ibu membutuhkan bahan-bahan tersebut untuk membuat kejutan untuk ayah. Nah, jadi ada solusi yang ditawarkan dengan barang yang sama, tapi dengan merek yang berbeda. Akhirnya uangnya cukup. Jadi ini fungsi uang juga bisa digunakan untuk membandingkan harga, untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan, tapi sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak sesuai dengan keinginan di awal ya, tidak sesuai dengan list yang diberikan oleh ibu. Akhirnya mereka buat kue muffin untuk ayah. Ada kalimat penutupnya seperti ini: membeli sesuatu dengan menggunakan uang itu sangat menyenangkan. Namun kita perlu melihat dan membandingkan harga barang yang akan kita beli. Dengan begitu kita akan lebih bijak dalam berbelanja dan menggunakan uang sebagai alat pembayaran. Buku yang terakhir, ini tas baru atau traktir teman. Nah, ini cara Alvin mandiri mengelola uang. Nah, di sini ceritanya jadi Alvin itu mengikuti lomba menggambar dan berhasil memenangkannya. Jadi dia dapat hadiah uang senilai 200.000. Nah, dalam bayangannya 200.000 itu akan digunakan untuk membeli banyak mainan. Dan juga dia juga berencana nih mau traktir teman-temannya di sekolah. Nah, pada saat mau berangkat sekolah ternyata tasnya robek. Dan robeknya besar sekali ya, dan ini kalau diperbaiki pun sepertinya tetap terlihat banyak tambalan atau jahitannya. Jadi sebenarnya dia kan lebih butuh tas nih sekarang daripada mentraktir temennya atau membeli mainan yang diinginkan.
untuk memberikan opsi kepada anak mengenai tentang kebutuhan dan keinginan. Di satu sisi si Alvin ini butuh tas dan keinginannya itu untuk mentraktir teman-temannya. Kira-kira apa yang akan dipilih Alvin ya? Ada penjelasan mengenai kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan, keinginan adalah sesuatu yang tidak harus kita penuhi dan bisa ditunda. Jadi lebih urusan yang ini ya. Akhirnya Alvin membeli tas baru karena memang kondisinya lebih butuh tas baru ya. Ini ada aktivitas yang bisa dikerjakan oleh anak. Cukup seru untuk mengenalkan literasi anak lewat buku bergambar. Jadi tidak melulu kita secara verbal mengingatkan anak, mengedukasi anak apa itu tentang uang, kemudian cara mengelola uang, apa itu kebutuhan dan keinginan. Bisa ayah dan bunda jelaskan dengan buku-buku ini. Jadi tadi ada 4 buku ya. Oke ayah bunda, terima kasih ya sudah menyimak video ibu kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe biar ibu lebih semangat nih buat video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.